Wah, capek. Di balik getuk yang eksis hampir 1 abad, ada kekompakan warga yang tangguh menjaga warisan leluhur. Menariknya, para penjual getuk tinggal di daerah yang sama yang disebut Kampung Getuk. Lokasinya ada di Desa Karet Bulurejo, Kecamatan Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah. Sebagian besar warganya memang menekuni profesi serupa, yaitu sebagai pembuat getuk. Getuk Magelang dengan tampilan warna-warni yang cantik ramai diburu wisatawan sebagai oleh-oleh. Tak heran, hampir di setiap pasar dan pinggir jalan raya dipenuhi lapak para penjual getuk. Uniknya, para produsen getuk tradisional masih setia dengan resep warisan kuno demi menghasilkan cita rasa getuk Jawa yang otentik. Terus wisata gitu oleh-olehnya getuk, Mbak? Iya. Wah, pantesan kemasannya itu dia cantik-cantik pakai dus gini kan nggak nyangka kalau ini ternyata makanan getuk. Duh, kok bentuknya beda ya ini ya? Ini makanya orang-orang sering pembeli ya, sering mengatakan getuk gondo ya ini. Ini malah justru dari Mbah yang dulu. Kalau dulu namanya getuk mawur. Begitu masuk ke Kampung Karet, hampir di setiap rumah terpasang pelang atau papan yang bertuliskan getuk asli Magelang. Saking ramai pembeli, produksi getuk bisa mencapai ratusan kilogram setiap hari. Tak heran jika Kampung Karet lebih tersohor dengan sebutan Kampung Getuk. Dari dulu tahun 40 aja udah ada. Dari 40? Iya. Tapi Mbak, bener nggak sih Mbak yang dari generasi yang dari pionir atau pelopor? Ya ini turunan, salah satu turunnya kita. Oh, dari keluarga aslinya? Iya. Ya? Oh, siapa itu Mbak yang pertama itu? Mbak Ali. Mbak Ali. Oh, Iya. itu mbahnya Mbak ya? Oh, terus diturunin lagi. Iya. Orang pertama di Magelang yang bikin getuk. Ini salah satu keluarganya nih. Getuk gondok dan getuk pojok termasuk legendaris dan tersohor masuk dalam daftar oleh-oleh terlaris. Wah, kalau semua warganya sama-sama berjualan getuk, apa ada trik khusus agar dagangan bisa laku terjual? Meskipun sebagian besar warga Desa Karet sekarang berprofesi sebagai pembuat dan juga penjual getuk, ternyata dari rumah inilah konon pionir atau sang pencetus pertama getuk Magelang yang sekarang jadi ikon kulinernya Magelang, itu pertama kali dibuat di rumah ini sekitar 1940 atau sekitar 85 tahun yang lalu. Uniknya, walaupun ada puluhan orang menjual produk yang sama, tetapi setiap produsen getuk punya ciri khasnya masing-masing, terutama pada tekstur dan rasanya. Namun, ada persamaan yang tetap dipertahankan sejak dulu, yaitu pemilihan bahan baku utama menggunakan jenis ketela pohon dengan kualitas terbaik di kelasnya. Itulah yang menjadi kunci utama keberhasilannya. Bahan utama sih cuma ketela sama gula pasir. Ketela sama gula pasir. Iya. Oke. Ketela ada kriterianya atau asal ketela boleh? Enggak. Oh, enggak. Kita tuh pilih di dataran tinggi. Pokoknya yang tidak mengandung endapan air. Jadinya benar-benar kesat ya ini. Maksudnya ketelanya tuh rasanya getir-getir. Oh, kalau dicicip gitu itu salah satu ininya Mbak untuk ngelihat ininya ya? Gini dicicip gitu? Iya. Kalau kenapa? Kalau rasanya manis. Agak getir pahit-pahit ya? Iya. Oh, malah yang bagus? Iya, kalau yang manis malah kurang bagus itu. Nanti ngaruh banget di getuk. Jadinya digetuk. agak lembek-lembek itu loh. Oh, benyek gitu ya? Iya. Kayak gini itu bagus. Oke, Iya. selain kulit dari apa lagi Mbak yang dilihat? Dari mungkin rasa tadi yang dicicip Oh, tadi. rasanya. Kalau dipegang itu kada ampang. Terus enteng gitu, jelek. Oh. Tapi nih antep kayak gini. Antep berat Antep, gitu ya? oh. Itu bagus. Kuncian utamanya adalah singkong segar harus langsung diolah karena kandungan airnya yang tinggi sehingga singkong mudah rusak jika disimpan lama. Kalau singkong dibiarkan terlalu lama atau sampai mengering, maka bisa dipastikan pembuatan getuk bakal gagal. Mbak Lina, ini emang harus dari jam segini Mbak, jam 1 dini hari udah mulai kupas-kupas kayak gini kalau bikin getuk? Iya, karena kan semuanya harus fresh. Kita nggak bisa kalau ketela terus kemarin terus dibikin hari ini tuh nggak bisa. Nyetok Karena gitu ketela nggak bisa, bisa. Karena ini nanti ketela biru-biru itu loh. Oh, cepat warnanya. biru. Iya. Oke. Terus nanti jadi getuknya itu jelek.
Singkong yang sudah bersih dikukus selama kurang lebih 30 menit sampai teksturnya lunak. Uniknya, selama lebih dari 85 tahun, proses penumbukannya masih tetap mempertahankan cara tradisional dengan menggunakan alat kuno peninggalan leluhur. Mbak, capek. Ini kenapa sih Mbak? Kok Mbak kan udah pakai mesin di belakang ya, yang sebagian. Kenapa masih pakai lesung dan alu yang tradisional emang gini sih? harus kayak gini dulu, nggak bisa di skip kalau pakai alu. Oh gitu? Iya, Karena? nanti ketika nanti kita digiling halus, bener-bener ini halus dulu. Hilang sontrotnya juga. Kalau yang masih kayak itu yang kalau masih utuhan di penggilingan nggak bisa. Nggak bisa? Meskipun terlihat sederhana, tapi ada cara dan teknik khusus loh agar menghasilkan tekstur dengan tingkat kelembutan yang pas. Rahasianya adalah ketika singkong masih dalam kondisi panas atau sesaat setelah diangkat dari panci kukusan harus segera ditumbuk. Selain itu, adonan dalam satu lesung sebaiknya ditumbuk oleh 2 orang secara bersamaan. Tujuannya agar bisa merata ke semua bagian singkong serta tidak mudah dingin. Dan selama menumbuk, ditambahkan adonan gula pasir, vanili, dan sedikit garam sebagai penguat rasa. Cuman kok saya pegang kok Udah masih panas manis dan ini. berasap-asap ini tuh memang panas-panas. Iya, begitu panas nanti kan dicetaknya kayak gini. Kalau udah dingin nanti diuleni, pecah-pecah. Oh, Nggak tuh, bisa. selagi si singkong panas Iya, ya langsung bek-bek. Getuk asli Magelang dikenal dengan teksturnya yang lembut dan halus. Bahkan sekilas hampir menyerupai dodol atau jenang. Meski getuk jadul, rasanya yang otentik tetap menarik. Selain itu, getuk ini juga dikenal sebagai getuk sehari, alias hanya dibuat fresh setiap hari dan tanpa bahan pengawet, sehingga hanya bertahan tak lebih dari 1 hari. Di balik namanya yang tersohor, ada kisah pilu asal-usul si getuk legendaris. Kan terkenal banget getuk gondok ya. Iya. Getuk gondok Bu Endang. Gondok itu sendiri apa sebenarnya, kenapa dikasih nama gondok? Itu mungkin dari mbah dulu ya. Itu sakit gondok itu loh Mas. Sakit itu gondok. Mbak Ali itu apa? Gondoknya itu sampai segini katanya. Tapi dia sih dulunya katanya dengar-dengar itu marah kalau dipanggil mbah gondok itu. Oh, tersinggung lah ya Iya. istilahnya. Oh, orang sering Tapi malah sekarang jadi legend ya. malah membawa berkah untuk anak cucunya. Iya. Getuk original masih jadi primadona dan punya banyak pelanggan. Begitu juga dengan versi getuk pelangi aneka rasa. Memang sih ada sedikit inovasi dari versi original buatan Mbah Ali Mokhtar. Tentunya agar lebih menarik dan kekinian. Getuk jadul pertama berwarna putih kecoklatan dari hasil campuran singkong dan gula kelapa saja. Nah, untuk getuk pelangi aneka rasa diberi warna dan perasa. Semuanya masih menggunakan bahan-bahan alami seperti dari pandan, coklat, dan stroberi. Bedanya getuk Magelang yang sekarang nih ya Pak ya, dengan yang asli buatan Mbah Ali dulu seperti apa sih? Mungkin dari bahan, tekstur, atau warna? Kalau bahan sama, Bahan sama. warna beda ya kalau beda. Dulu nggak Kalau pakai dulu warna. cuman ini, Oh, seperti ini, itu. coklatnya. Coklat. Nah, coklat gula merah lah. Dan Kalau ori. dulu memang getuknya agak tidak warna-warni gini. Ori ya? Oh, masih ori dan tepatnya di kalau Jawane di eblek ya. Nah, itu masih kasar. Masih kasar. Yang tak boleh di-skip, adonan diuleni dan ditambahkan mentega agar tidak mudah mengeras dan terasa gurih alami. Setelah itu dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. Meski sederhana, proses pembuatan getuk tak bisa dibilang mudah. Di balik kepopulerannya, konon getuk tercipta karena faktor ketidaksengajaan. Dari yang awalnya memanfaatkan sisa singkong rebus dengan cara menumbuknya agar bisa dikonsumsi. Konon katanya Simbah Buyut itu ya, Mbah Ali itu tahun 43 udah bikin getuk. Udah bikin getuk Iya. sebelum kemerdekaan loh itu ya. Sebelumnya. Awalnya ya untuk konsumsi, tapi kalau peminatnya banyak, terus Mbah Ali itu minat jualan di kota. Oke. Itu di Magelang waktu itu belum banyak orang jual getuk, belum ada malah. Baru Ya? satu-satunya kayaknya. Oke. Getuk tak lagi sekedar kudapan merakyat yang dianggap sebelah mata. Getuk Magelang membuktikan ketekunan dan keuletan menjaga resep warisan tradisi membuat getuk tetap istimewa dan masih bertahan hingga kini.